warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Yang saya cintai, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Jambi. Tadi sudah tausiah, tapi pendahuluan itu berikutnya harus sedikit. Ibu Dr. Hajah Nadia SPUG, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jajaran ada Ibu Nining dan para pejabat lain yang ada di belakang. Yang saya hormati Ibu Haja Laksmi Majid, Wakil Ketua. Ini banyak wakil ketuanya kalau saya sebutkan. Beliau yang mewakili salah satu unsur Wakil Ketua BOW sekaligus sebagai Ketua BKMT Kota Jambi. Para wakil ketua yang lain yang mohon maaf karena banyak ini tidak dapat saya sebutkan satu-satu, dan semua pemimpin-pemimpin. Wah, ini tokoh-tokoh wanita Kota Jambi. Kalau sudah bergerak selesai lah Jambi ini. Ya, semacam ada wanita Islam, ada saudara kita dari organisasi wanita Kristen, mungkin agama lain. Kita bersatu dalam satu kesatuan sebagai hamba Allah di Kota Jambi yang kita cintai ini. Nah, macam-macam lah, ini ada yang pakai tengkuluk, berarti komunitas tengkuluk, ada muslimah kreatif, ada apa wanita cerdas apa Bu Mary? KJC Pak. KJC, pokoknya banyak lah semuanya ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada ibu-ibu semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah siang hari ini saya diundang setengah memaksa. Karena Ramadan saya sudah keluar dari protokol begitu banyak kegiatan hari ini, mungkin sampai malam nanti. Karena saat ini Bapak Wali Kota sedang menjalankan tugas dinas ke luar negeri di Swedia. Beliau menitip salam hormat kepada kita semua. Dan Pak Sekda sedang menjalankan tugas di Australia. Jauh-jauh juga berkirim salam kepada kita semua. Saya jaga gawang. Saya yang menghandle semua tugas-tugas pemerintahan sampai dengan tanggal kita salah masalahnya. Jadi saya sendirian, makanya dari pagi tadi hari ini ada ujian akhir anak-anak kita SMP. Saya mengecek ada 5 sekolah dari saya kunjungi. Saya doakan anak-anak kita lulus semua. Dan yang di Dinas Pertanian ada kemudian dinas pendidikan dan seterusnya sampai malam nanti. Tapi saya senang karena yang memaksa istri saya sendiri. Alhamdulillah. Mantan pacar. Iya. Sehingga kita bisa bersilaturahim, dan memang saya merasa paling ganteng lah kalau di tengah ibu-ibu semua ini kan. Nah, dilawan gitu kan. Pak Wali tidak ada, kalau ada Pak Wali kalah ganteng gitu kan. Alhamdulillah, bersyukur kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW sebagai uswah dan panutan kita. Ibu-ibu sekalian dan Ibu Ketua Panitia dari Ibu Roh Sobriah Yusuf, ya, terima kasih Bu sudah menjadi panitia. Tadi Qori'ah kita membaca satu ayat yang sangat indah, ya, surat Al-Anfal. Di dalam isi dari penting dari Qori tadi membaca adalah tanda-tanda orang yang beriman.
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya bergetar menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang. Itulah ciri orang yang beriman yang pertama. Dan beriringan dengan halal bihalal di bulan Syawal ini, bulan Ramadan itu adalah bulan syahrut tarbiyah, bulan latihan, bulan pembelajaran bagi kita. Di bulan Ramadan itu dari pagi mulai sahur sampai malam qiyamul lail menjelang kita tidur, isinya adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syawal itu maknanya peningkatan. Jadi setelah 1 bulan kita sekolah, lulus Idul Fitri tadi, Aid itu kembali fitri pada kesucian. Kita kembali suci, maka di bulan ini namanya Syawal. Syawal itu peningkatan. Tidak boleh turun zikrullahnya selama bulan Ramadan. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Selalu berzikir, ingat kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau semakin ingat, maka hati kita semakin tenang. Di ayat lain Allah menyampaikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita jadi tenang. Jadi kalau lagi gundah gulana, itu pasti ingat Allah. Jadi riset membuktikan kalau kita lagi naik pesawat terjadi guncangan hebat, pilot ngomong pesawat kita mengalami gangguan teknis, mulailah orang berzikir kalau itu. Bener ya? Masing-masing ingat Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan. Jadi kalau lagi susah, itu pasti ingat Tuhan. Tapi kalau kita orang beriman, dalam suka, dalam duka, dalam sedih, dalam sedih, puasa selama 1 bulan kita diajarkan untuk berzikir Allah, mengingat Tuhan. Maka di bulan Syawal ini, karena saya diminta jadi penceramah, ya saya isi ceramah ini bukan sambutan wakil wali kota. Yaitu ingin saya minta izin Ibu Ketua BKI, saya bilang ini ceramah organisasi perempuan ustazah semua ini, tapi karena tugasnya ceramah, ya saya ceramah. Paling tidak mengingatkan diri saya. Jadi semakin harus ditingkatkan zikir Allah. Itu ciri yang pertama tadi dibaca oleh Ibu Zubaidah dari kota. Kemudian yang kedua, kita tuh lihat ayat Zakatul Iman. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, Zakatul akan bertambah imannya. Nah, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Di rumah, di musola, di masjid, semua baca Al-Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman Tuhan yang dibacakan kepada kita. Harapannya apa? Tujuan supaya bertambah kualitas keimanan kita. Istri saya ini mungkin khatam 4 kali kalau khatam Ramadan. Saya balik baca Quran, dan memang ketergantungan dengan Al-Quran luar biasa, edik ibu istri saya. Saya pula yang keteteran ini. Nah, baru nak baca 1 ayat, Pak, jadwal ke sana, jadwal ke sini, jadwal. Sampai 1 bulan penuh saya safari Ramadan tidak pernah buka sholat tarawih di rumah sampai ujung. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat diundang, diharapkan kedatangan. Nah, kegiatan membaca firman-firman Allah itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan setiap dibacakan firman Allah akan bertambah imannya. Dan bulan Syawal, semangat membaca Qurannya jangan kendor. Kemudian ciri yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Anfal tadi adalah aqimus shalah. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Mendirikan itu artinya adalah apa yang dibaca dalam sholat penuh dengan doa, penuh dengan pengharapan, dan penuh juga filosofi nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Itulah sholat, didirikan, bukan dikerjakan. Kalau kerjakan semua orang bisa, tapi sholat yang teraplikasi dalam kehidupan. Salah satu contoh yang paling di ujung sholat kita
kita harus membacakan salam. Kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah. Artinya apa? Kita orang yang sholat itu harus menebarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi siapapun yang berada di sebelah kanan kita dan di depan. Kemudian kita juga mengucapkan salam. Itulah ciri-ciri orang yang sholat. Jadi orang yang taat beragama, orang yang akan semakin membawa kebaikan bagi lingkungannya. Jadi orang Islam yang taat, dia akan semakin toleran. Orang-orang Kristen yang taat, dia akan semakin toleran. Kenapa? Misinya sama, akan membawa kebaikan. Jadi saudara-saudara kita yang berkeyakinan Nasrani, agama yang lain, itu kalau didalami semuanya itu adalah ajarannya penuh dengan kebaikan. Maka Islam yang taat juga akan semakin toleran, semakin baik. Karena kita harus menebarkan kebaikan, salam dan rahmat kiri dan kanan. Artinya semuanya tidak boleh memberikan. Maka lanjutan ayat itu dirinya empat aja batas tadi dibaca banyak sebenarnya, tapi yang keempat itu adalah wa mimma razaqnahum, menafkahkan sebagian hartanya orang lain yang membutuhkan. Dan Ramadan mengajarkan itu. Di ujung Ramadan kita mengeluarkan zakat. Kita juga mengeluarkan zakat mal, harta kita, berbagi. Bahkan ada satu hadis sahih, kalau kita orang yang berpuasa memberikan makan saudara kita untuk berbuka puasa, bagi-bagi takjil, buka ikhlas, maka kita mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Saya lihat banyak organisasi di bawah BUI Bu, ini banyak tuh yang bagi-bagi takjil, PKMP, ngundang anak yatim buka puasa. Kalau 1000 anak yatim berarti kita mendapatkan 1000 pahala berpuasa. Kalau lebih banyak lagi, berarti sama dengan kita seumur hidup berpuasa pahalanya. Kalau kita mungkin umur kita 60 tahun, berapa bulan. Kalau sebulan penuh kita kasih makan 1 kali buka puasa setiap 100 orang, sama dengan mendapatkan pahala seumur hidup kita puasa Ramadan luar biasa. Makanya di bulan puasa ada namanya Lailatul Qadar, malam Qadar, malam yang ditentukan oleh Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. 83 tahun itu wallahu alam gitu sampai apa udah 7 umur. Itu maknanya orang yang beribadah di malam Qadar itu beribadah sepanjang 83 tahun non-stop. Umur itu mungkin antara 60-70. Itu pun dari 60-70 mungkin sepertiganya untuk kebutuhan pribadi. Dan itu juga bagian dari ibadah. Tidur bila seperti itu. Jadi kalau kita 60 tahun umurnya itu 20 tahun kalau dikumpulin kita tuh tidur kan. Sehari kan 8 jam. Kalau 24 jam berarti 30% tidur. Seperti itu. Berarti kalau umur kita 60 untuk tidur 20 tahun tidur. Ya 20 tahun tidur. Sementara dengan malam Qadar kita mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun. Jadi maknanya orang-orang yang beriman itu hubungan dengan Allahnya harus baik. Jika berzikir, sholat, semua itu adalah hablum minallah. Tetapi itu saja tidak cukup. Sholat semua orang mungkin bisa, puasa mungkin bisa. Tapi tidak semua orang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang diberikan, dengan harta yang dimiliki, dengan jabatan yang dimiliki, ketua organisasi, tokoh masyarakat, semua itu harus mampu meningkatkan yang disebut dengan hablum
Kesalehan sosial. Makanya ciri orang beriman itu wa mimma razaqnahum. Adalah maknanya membantu saudara-saudara kita yang lain. Jadi tadi tepat Ibu Ketua GOW ngomong, apapun yang kita miliki itu bermanfaat, berhasil guna. Kalau kita tanyakan, saya punya jabatan ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan atau menjauhkan? Kalau semakin mendekatkan diri berarti betul amanah tadi menjalankan jabatan. Dengan saya punya jabatan ini semakin banyak tidak orang yang bermanfaat, mengambil manfaat, bermanfaat atas jabatan itu, menolong, membantu. Kalau semakin banyak, itulah sebetulnya nasihat pada diri saya. Saya 3,5 tahun jadi wakil wali kota. Berapa banyak waktu saya yang bisa saya berikan untuk bermanfaat bagi orang lain? Mungkin waktu saya ngaji lebih berkurang. Mungkin waktu ibadah saya mungkin lebih banyak istri saya. Tetapi ingat, amanah itu tidak. Kalau orang sholat semua orang bisa. Tapi yang punya jadi wakil wali kota dalam satu periode cuma satu orang. Apakah jabatan itu memberikan manfaat? Itulah yang paling penting. Maka di momentum halal bihalal ini, mari kita semua adalah orang yang diamanahi jabatan, ketua organisasi, tokoh masyarakat, orang-orang yang dihormati. Maka mari kita tingkatkan yang disebut dengan kesolehan sosial, kebermanfaatan. Ibu-ibu PKMD ngajak kebaikan, ayo ibu-ibu, daripada di rumah menung-menung, ngaji, belajar ilmu, supaya kalau ibunya baik, maka pasti anak-anaknya baik. Kalau bapaknya baik, belum tentu anak-anaknya baik. Betul. Karena apa? Yang kontak guru pertama itu ibu. Kalau ibu-ibunya baik di kota ini, BKMT, wanita muslimah, semua organisasi Islam, organisasi agama apapun, organisasi sosial kemasyarakatan bergerak untuk mengarah kepada kebaikan, maka insya Allah akan terbentuk sumber daya manusia yang baik anak-anak kita. Maka saya bersyukur ini ibu-ibu dari organisasi wanita macam-macam agama ya, semua bergabung dalam sebuah gabungan organisasi wanita dengan tujuan kebaikan, yaitu kesolehan sosial. Nah, terakhir, jangan banyak-banyak kayak lupa perintahnya, pokoknya itu tadi ya. Jadi cara orang yang beriman, hablum minallah kita kuatkan di bulan Syawal ini, hablum minallah yang kita kuatkan. Satu hal lagi yang penting yang harus kita kembangkan, kita budayakan, kita tradisikan di keluarga kita masing-masing. Yaitu begini Bu, filosofi Islam mengajarkan kita, kalau kita berniat kejahatan, ini niat jahat, aku nak berbuat sesuatu yang jahat misalnya, itu belum dicatat sebagai dosa. Malaikat yang nyatat kejahatan, artinya tidak dicatat. Kapan dicatat? Ketika eksekusi kejahatan. Niat maling, tidak dicatat. Belum maling baru niat. Kalau sudah maling, dicatat. Tapi kalau niat baik, baru Tapi niat kalau dicatat. kebaikan, Niatnya sudah dicatat. kebaikan. Saya niat kaget malam bangun tahajud, dicatat. Catat. Niat baru niat, dicatat. Catat. Dicatat kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tidak bangun jam 6, baik lewat aku tahajud, tetap dapat pahala niat kebaikan. Apa maknanya? Filosofi yang harus kita kembangkan, terutama dalam mendidik anak-anak kita, dalam membina bawahan kita harus mengapresiasi kebaikan lebih berkali-kali lipat dibanding kejahatan. Reward itu harus lebih dibanding dengan punishment. Jadi kalau jadi emak di rumah, jadi ibu, anak baru niat jahat jangan dihukum, dimarahi terus. Itu namanya punishment. Atasan marah, baru anak buahnya gimana? Tidak boleh, Tuhan saja. Kalau baru niat kejahatan jangan. Yang harus diperbanyak adalah
reward anakku, alhamdulillah, terima kasih sudah bisa Al-Fatihah, itu mau makan di mana? Kasih hadiah, mama kasih hadiah. Baru niat mak, saya mau silaturahmi, bagus, baik. Dan kita harus membiasakan kata-kata positif harus lebih banyak keluar dari seorang ibu daripada kata-kata yang tidak baik. Karena ini ibu-ibu kalau ini penting saya sampaikan. Saya sama memberikan parenting kepada orang tua. Anak-anak berbuat keburukan saja, kata-kata doanya yang harus keluar kebaikan. Begitu. Karena Allah mengajarkan kebaikan itu jangan itu baru kerentek hati catat. Malaikat itu aktif nyatat itu. Jadi kalau kejahatan aku lihat ini, oh jangan, dia belum eksekusi, barangkali dia taubat, insya. Itu adalah pola pendidikan yang harus kita terapkan di rumah tangga kita. Jangan dikit-dikit anak-anak dimarah-marahin akhirnya keluar rumah mencari ketenangan dari luar rumah. Nah ini karena ketua organisasi wanita titip ini, kalau kumpul dengan mak-mak, dengan ibu-ibu, Tuhan saja lebih banyak reward daripada punishment. Itulah yang saya kembangkan di pemerintah Kota Jambi. Saya ketemu, mohon maaf, yang bersih-bersih di ruangan saya. Kalau ketemu papasan dia lagi bersih-bersih, saya bilang terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan ini. Tapi kalau melihat orang lagi berbuat jahat, saya pikir dulu 10 kali apa yang melatar belakangi kejahatan. Sehingga ketika saya panggil, tidak akan saya marahi dulu, tapi saya akan cari dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Kenapa? Karena kita memahami nilai-nilai prinsip dasar Islam dalam mendidik. Islam, agama apapun itu merupakan panduan kan, supaya kita berbuat. Allah memberikan panduan. Kalau reward cepat, orang berbuat baik selamat, orang terima kasih cepat. Kalau mau kata-kata jahat mikir 10 kali. Jangan-jangan dia berubah atau ada latar belakang lain. Ini kalau diterapkan di rumah dengan anak-anak kita, dia berbuat salah pun yang muncul mudah-mudahan anak terjadi rajo. Saya, ibu saya almarhum, nggak pinter ngaji, tapi dia selalu manggil saya itu rajo. Saya mecahin gelas, dia panggilnya rajo. Rupanya nak jadi wakil wali kota. Ini doa dari orang tua. Boleh? Saya ditanya, saya dipanggilnya raja. Doa raja bahasa Sunda kan, ingin menjadi pemimpin. Rupanya iya. Itulah doa seorang ibu. Jadi kalau saya yakin kalau di sini ada ibu-ibu yang aktif, agamanya banyak dapat. Tapi poin-poin penting dalam parenting ini disampaikan juga dengan anggota ya Bu. Kalau di setiap rumah tangga menebarkan kebaikan seperti ini, akan muncul generasi Kota Jambi yang sukses dunia dan akhirat. Saya kira itu nasihat-nasihat yang bisa saya sampaikan di momentum halal bihalal. Saya dan Pak Wali Kota, Pak Sekda, atas nama pemerintah Kota Jambi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Wali, saya, Pak Sekda, seluruh jajaran sudah berjuang maksimal, tapi pasti namanya manusia biasa atau yang belum terpenuhi, salah, lupa, itu manusia. Al-insanu mahalul khotok. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau saya salah atau lupa, diingatkan. Itulah kewajiban kita. Pak Wali ada yang lupa pasti ngurusin 700.000 masyarakat Jambi. Saya 700.000. Ada ini malam, tengah malam WA gini-gini. Karena pagi lalu lupa apa tadi malam yang WA. Saking banyak. Jadi mohon dimaafkan, itu manusia. Tugas kita di GOW semua organisasi mengingatkan. Kalau ada yang lupa, yang salah diingatkan. Kita saling mengingatkan. Terakhir, ini pribadi, mohon doanya. Istikharah, sudah berdoa, ya Allah, kalau memang jabatan itu membawa manfaat bagi umat, maslahat kebaikan, insya Allah saya akan berdoa dan berikhtiar untuk 2024. Dan saya sudah minta ya, Pak Wali Kota, insya Allah semua mendoakan. Hasil akhirnya tawakal Allah. Saya sudah pernah kalah, saya sudah pernah menang,
Jadi kalah menang itu adalah takdir Allah yang menunjukkan kalau saya kalah berarti jabatan itu membawa kemudaratan, saya diselamatkan Allah. Tapi kalau membawa kemanfaatan untuk kota Jambi, mudah-mudahan dipermudah. Jadi mohon doanya Bu ya. Mohon doakan. Bapak pasti menang, Pak. Amin. Amin. Bapak harus menang. Amin. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya. Yang penting doanya itu kemaslahatan. Ya, siap, Kalau Pak. punya jabatan untuk manfaat, menjalankan lebih mudah dan bahagia, lebih dekat dengan Tuhan, mudah-mudahan dipermudah Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Allahu Akbar. Saya juga mendoakan ibu-ibu semua sehat semua. Amin. 2024 dengan pasukannya yang banyak ini mengakselerasi, mempermudah. Tapi tujuannya ingat kebaikan. Ya. Untuk apa punya kekuasaan kalau tidak membawa manfaat, malah merugikan atau mudarat bagi kami. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi dan melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pembacaan doa pada Bapak, disilakan.